Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini adalah materinya SKI, Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Setelah kemarin kita sempat belajar juga ya materi upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Oke, sekarang kita ulang sekali lagi. Pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Teman-teman simak videonya ya. Saat videonya berjalan, teman-teman semuanya harus fokus memperhatikan supaya nanti bisa paham dan bisa mengerjakan soal. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama. Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Ya, jadi pembinaan dalam bidang agama yang pertama yaitu Nabi Muhammad membangun masjid sebagai pusat aktivitas kaum muhajirin dan ansor. Fungsi Masjid Nabawi yang dibangun Nabi Muhammad yaitu yang pertama pusat peribadatan bagi kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga sebagai pusat latihan pendidikan. Dan yang keempat mengadili perkara-perkara. Jadi saat di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad tidak hanya untuk masjid sebagai pusat peribadatan, tapi ada beberapa fungsi masjid yang lain. Yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Yang pertama, usaha yang dilakukan adalah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan untuk membela Islam. Yang ketiga, penghapusan perbedaan keturunan, warna, kulit, dan daerah. Jadi, pembinaan dalam bidang sosial ini dilakukan Nabi untuk mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, serta penghapusan perbedaan-perbedaan. Isi perjanjian antara kaum ansor dan kaum muhajirin. Yang pertama, kaum ansor dan kaum muhajirin adalah umat yang satu. Yang kedua, kaum ansor dan muhajirin harus bekerja sama. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya. Yang keempat, orang mukmin harus melawan orang yang berbuat zalim. Itu tadi isi perjanjian antara kaum ansor dan kaum muhajirin. Yang ketiga, Rasulullah melakukan pembinaan dalam bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan Nabi dalam bidang ekonomi adalah mengusahakan perdagangan yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti apa perdagangan yang lebih baik? Oke, kita simak. Aturan dalam berdagang yang diterapkan. Yang pertama, dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, berdagang dengan benar dan jujur. Yang keempat, tidak boleh menimbun dan memonopoli barang. Itu aturan dalam berdagang yang Rasulullah terapkan. Sangat baik dan sesuai dengan syariat ya teman-teman. Ini adalah aturan berdagang yang baik. Yang keempat, pembinaan dalam bidang pertahanan. Nabi Muhammad SAW menempatkan pertahanan yang utama dalam negara adalah kekuatan iman dan akidah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menetapkan dustur atau undang-undang tersebut dengan Piagam Madinah. Ternyata keren banget ya, pertahanan utama dalam negara yang pertama adalah kekuatan iman dan yang kedua adalah akidah.
Nah, itu keren sekali ya. Ini ada beberapa fungsi piagam Madinah. Yang pertama, menyatukan suku Aus dan Khazraj. Yang kedua, kebebasan rakyat dijamin. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Itu tadi beberapa fungsi piagam Madinah. Oke teman-teman, ini ada beberapa soal. Coba nanti teman-teman kerjakan, ditulis soalnya dan jawabannya di buku tugas. Untuk soalnya akan Buratna screenshot dan kirimkan di WA grup kelas 5B. Teman-teman tetap semangat ya mengerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai boleh kirimkan jawaban teman-teman semua ke WA Japri Buratna, WA pribadi Buratna. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan materi hari ini dan tetap semangat teman-teman. Terima kasih.